Hai guys, berjumpa lagi dalam mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, gimana kabarnya? Kita kemarin sudah sempat melewati UTS. Sebelum UTS kita membahas tentang perusahaan jasa. Nah, sekarang kita masuk di pertemuan setelah UTS, kita akan membahas tentang pencatatan siklus akuntansi dalam perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Oke, kita mulai dulu dari perusahaan dagang ya. Di perusahaan dagang nanti kita akan mencatatnya ke dalam dua jurnal. Yang pertama ada pencatatan untuk perusahaan dagang dengan menggunakan jurnal umum, dan yang kedua ada pencatatan untuk perusahaan dagang dengan menggunakan jurnal khusus. Seperti apa materinya? Silakan saksikan materi yang berikut ini. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pencatatan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Nah, jadi kita sambil flashback dulu nih. Kemarin pas awal-awal pertemuan, awal mata kuliah kita udah pernah membahas bahwa perusahaan itu di dalam akuntansi kita membaginya menjadi tiga. Ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan manufaktur. Nah, untuk yang perusahaan jasa sudah selesai kita bahas di pertemuan sebelum UTS. Sekarang kita akan membahas tentang fokus di perusahaan dagang. Dan juga nantinya kita akan membahas tentang manufaktur juga. Lalu, apa perbedaan dari perusahaan jasa dan juga perusahaan dagang? Jadi kalau perusahaan jasa kan kegiatan utamanya itu jual beli jasa kan, untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan kalau perusahaan dagang itu melakukan kegiatan pembelian dan penjualan barang dagang untuk mendapatkan keuntungan. Tapi ingat ya, kata kunci di perusahaan dagang adalah membeli barang dagang kemudian menjual barang dagang tanpa mengubah bentuknya. Jadi kalau kita beli beras, jualnya juga beras. Kita beli minyak, jualnya juga minyak. Tidak ada proses untuk mengubah bentuk dalam perusahaan dagang kali ini. Apa itu perusahaan dagang? Jadi perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang membeli dan menjual kembali barang dagangan dalam bentuk yang sama tanpa mengubah bentuknya. Nah, di perusahaan dagang di sini kita membaginya menjadi dua, yaitu untuk perusahaan dagang eceran yang partai kecil dan juga perusahaan dagang yang partai besar atau disebut sebagai grosir. Nah, lalu di perusahaan dagang di sini nanti kita akan bertemu nih dengan 2/10, N/30, EOM. Apa itu? Itu disebut sebagai syarat pembelian. Jadi apabila melakukan transaksi pembelian secara kredit, maka perusahaan dagang biasanya memiliki syarat pembelian sebagai berikut. Jadi ini adalah syarat pembelian khusus untuk transaksi pembelian secara kredit. Jadi kalau tunai nggak ada syarat ininya ya, tapi kalau kredit dia baru ada. Nah, syarat yang pertama yang kita punya adalah 2/10 N/30. Apa itu 2/10 N/30? Jadi 2 itu artinya mendapatkan diskon 2% per 10 apabila transaksi tersebut dilunasi dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi. Jadi misalkan dia transaksi di tanggal 1, transaksi pembelian secara kredit di tanggal 1, kemudian apabila dia melunasi kurang dari 10 hari setelah tanggal 1, which is maksimal adalah tanggal 11, kalau dia melunasi sebelum tanggal 11, maka pelunasannya tersebut mendapatkan diskon 2%. Itu kalau dilunasi sebelum 10 hari. Itu artinya adalah 2/10. Jadi kalau dilunasi sebelum 10 hari, maka dia dapat diskon 2%. Kemudian lanjutannya adalah N/30. N/30 itu apa? Jadi maksudnya N/30 itu adalah batas waktu untuk melunasi transaksi pembelian secara kredit tersebut adalah 30 hari. Jadi ini kan transaksi pembelian secara kredit. Nah, di transaksi pembelian secara kredit ini, kalau ada tulisannya N/30, itu artinya adalah transaksi tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 30 hari. Jadi itu adalah maksudnya dari syarat pembelian 2/10 N/30. Kemudian yang kedua, kita punya syarat pembelian adalah EOM. EOM itu adalah singkatan dari end of month, di mana batas waktu pelunasannya itu adalah pada akhir bulan. Jadi kalau EOM itu singkatan end of month, batas waktu pelunasannya adalah pada akhir bulan. Nah, sekarang Miss Adel punya pertanyaan nih. Jadi apa bedanya N/30 sama EOM? Jadi kalau N/30 itu adalah batas waktu pelunasannya adalah 30 hari. Jadi kalau kita transaksinya tanggal 1, berarti batas waktu pelunasan adalah tanggal 31. Kalau kita transaksi tanggal 10, berarti batas waktu pelunasan adalah tanggal berapa berarti?
bulan berikutnya di tanggal berapa ya, 10 ditambah 30 hari, berarti di tanggal 11 kayak gitu. Itu adalah untuk syarat pembelian yang dia N/30. Lalu apa bedanya dengan end of month? Jadi kalau end of month itu kita nggak mengenal apakah dia itu transaksinya di awal bulan, di tengah bulan, atau di akhir bulan. Jadi kalau syaratnya itu adalah EOM, end of month, berarti tanggal berapapun kamu transaksi, maka transaksi itu harus dilunasi ketika akhir bulan. Mau transaksinya tanggal 1 juga dilunasinya harus akhir bulan, mau transaksinya tanggal 10 juga dilunasinya akhir bulan, mau transaksinya tanggal 29 juga harus dilunasi di akhir bulan. Jadi sampai sini paham ya apa perbedaan dari N/30 sama end of month. Nah, selanjutnya ini adalah perkiraan khusus atau akun-akun khusus yang dia akan muncul di perusahaan dagang. Jadi kemarin di perusahaan jasa kan kita sudah mengenal adanya transaksi-transaksi ya, seperti transaksi pembelian, penjualan, membayar gaji, membayar beban-beban lainnya. Nah, sekarang kalau kita di perusahaan dagang, kita akan mengenal beberapa akun yang baru ini. Apa saja akunnya? Jadi akunnya itu berhubungan dengan 3 kelompok besar, yaitu yang pertama kelompok pembelian, kelompok kedua adalah kelompok penjualan, dan kelompok yang ketiga adalah persediaan barang dagang. Oke, kita mulai pembahasannya dari kelompok yang pertama, yaitu dari kelompok pembelian. Jadi di kelompok pembelian itu yang pertama ada akun pembelian untuk mencatat pembelian, baik secara tunai maupun secara kredit. Kemudian akun yang kedua adalah retur pembelian dan pengurangan harga. Jadi ada retur. Retur itu apa? Retur itu adalah kalau kita melakukan pembelian, kemudian barangnya itu tidak sesuai atau barangnya itu rusak, barangnya cacat, itu kita kembalikan. Jadi itu namanya diretur. Diretur itu artinya dikembalikan karena ada sesuatu hal. Bisa karena barangnya rusak, barangnya tidak sesuai, maupun barangnya cacat. Kemudian ada pengurangan harga. Jadi pengurangan harga itu otomatis dia terjadi kalau kita ada retur. Jadi kalau kita ngeretur itu kan bisa jadi kita ditukar sama barang baru, atau bisa jadi kita retur kemudian kita dikembalikan uangnya. Jadi akunnya namanya adalah retur pembelian dan juga pengurangan harga. Kemudian kelompok selanjutnya itu ada akun namanya potongan pembelian. Potongan pembelian itu tadi yang karena ada syarat yang 2/10 N/30 itu tadi, atau kita juga bisa sebut sebagai diskon pembelian. Jadi kalau kita mendapatkan potongan harga atas pembelian tersebut, maka kita catat di akun potongan pembelian. Kemudian yang selanjutnya ada namanya biaya angkut pembelian. Biaya angkut pembelian itu apa? Jadi itu adalah biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh barang tersebut sampai barang tersebut tiba dan siap kita gunakan. Itu adalah biaya angkut pembelian. Jadi kayak misal kita beli barang di Shopee, kemudian kita kirimnya pakai si cepat, kita pakai JNE, JNT. Nah, biaya yang kita keluarkan untuk pengiriman tersebut kita sebut sebagai biaya angkut. Nah, di sini biaya angkut pembelian itu berarti digunakan untuk kita sebagai customer ketika kita membeli barang. Jadi kalau kita beli barang kemudian kita dikenakan biaya angkut, maka itu kita catat di akun biaya angkut pembelian. Kemudian selanjutnya di kelompok yang kedua ada kelompok penjualan, sama akunnya. Ada akun retur penjualan dan pengurangan harga, berarti untuk mencatat ketika ada pengembalian. Kemudian ada potongan penjualan, berarti kalau ketika kita menjual kita memberikan potongan kepada customer. Dan juga ada biaya pengiriman barang yang dijual. Jadi kayak biaya angkut untuk penjualan. Biaya angkut penjualan itu berarti kalau kita menjual barang kemudian biaya angkutnya kita yang menanggung, maka itu kita sebut sebagai biaya angkut penjualan. Kemudian yang terakhir ada akun persediaan barang dagang. Apa itu persediaan barang dagang? Jadi persediaan barang dagang kita sebut sebagai merchandise inventory. Itu digunakan untuk mencatat berapakah persediaan barang dagang yang kita punya. Namanya kita di perusahaan dagang, berarti kan kita kegiatan utamanya adalah menjual dan membeli barang dagangan. Sehingga di sini kita ada akun namanya persediaan barang dagang.
akun ini untuk mencatat berapakah barang dagang yang kita miliki, berapakah stok yang kita miliki untuk kita jual. Seperti itu. Pembahasannya kita mulai dari pencatatan pembelian. Akun atau perkiraan pembelian ini adalah akun yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang dagang. Jadi pembelian barang dagang, khusus untuk pembelian barang dagang ya. Nah, pembelian barang dagang ini bisa dilaksanakan dengan tunai maupun dengan kredit. Namanya barang dagang berarti ketika kita membeli barang dagang, maka tujuannya adalah untuk nantinya akan kita jual kembali. Terus Miss, untuk pencatatan pembelian yang lain gimana? Jadi khusus untuk pembelian yang lainnya itu kita catat di akun aktiva yang kita beli itu. Jadi misalnya kita beli kendaraan ya berarti kita catat di akun kendaraan, kita beli gedung kita catat di akun gedung. Jadi akun pembelian ini hanya digunakan untuk pencatatan pembelian barang dagang, baik tunai maupun kredit. Nah, perkiraan pembelian ini dia itu kalau kita membeli berarti itu bertambah kita catat di sebelah debit. Ya, jadi kalau akun pembelian ini ketika dia bertambah kita catat di sebelah debit. Berarti kalau pembeliannya berkurang kita catat di sebelah kredit. Nah, untuk mencatat pembelian di perusahaan dagang ini kita mengenal dua metode ya. Ada namanya metode fisik sama metode perpetual. Apa itu pembelian metode fisik dan perpetual? Jadi namanya yang pertama adalah metode fisik. Metode fisik itu nantinya pada akhir periode dan awal periode kita harus selalu mengecek berapakah jumlah atau berapakah nominal barang dagang yang ada di gudang. Jadi kita kan punya gudang untuk menyimpan barang dagang itu. Nah, ketika awal dan akhir periode kita harus selalu mengecek secara fisik tentang keadaan barang tersebut, berapa jumlahnya, si A ada berapa, si B ada berapa, si C berapa, itu kita cek secara fisik. Sedangkan kalau di metode perpetual itu untuk mengetahui berapa jumlah barang dagang yang tersisa itu kita nggak perlu ngecek secara fisik, tapi melalui pencatatan sudah ada. Jadi kalau metode fisik itu kita nggak tahu, misal kita di tengah-tengah bulan kita ditanya berapa jumlah persediaan barang dagang kita nggak tahu, kita harus melaksanakan pengecekan secara fisik. Itu kalau metode fisik. Sedangkan kalau metode perpetual, mau tanggal berapapun kita ditanya berapa jumlah persediaan yang ada, maka kita bisa menjawab karena di pencatatan itu sudah ada. Nah, kalau untuk pembelian, ketika kita mencatat pembelian dengan menggunakan metode fisik, maka barang yang kita beli itu, barang dagangnya ya, dia akan dicatat di akun pembelian atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai purchase. Kalau pakai metode fisik berarti pembelian atau purchase. Kita catat di sebelah debit. Kreditnya apa nih? Kreditnya tinggal apakah beli barang dagang ini dia secara tunai atau secara kredit. Kalau secara tunai berarti yang di sebelah kredit adalah kas. Tapi kalau dia secara kredit berarti yang di sebelah kredit adalah utang dagang atau account payable. Itu kalau pencatatan secara fisik dicatat di akun pembelian atau purchase. Sedangkan kalau di metode perpetual, ketika kita membeli barang dagang baik secara tunai maupun kredit, kita catat di akun persediaan barang dagangan atau kita sebut dalam bahasa Inggris sebagai merchandise inventory. Jadi kalau di metode perpetual kita catatnya di akun persediaan barang dagang. Jadi bukan di akun pembelian ya, tapi kita catat di akun persediaan barang dagang. Sehingga kalau nanti di metode perpetual kita ada pembelian, maka kita akan mencatat sebagai di sebelah debit adalah persediaan barang dagang atau merchandise inventory, dan di sebelah kredit bisa kas, bisa account payable, bisa kas, bisa utang. Nah, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah kita pencatatan untuk perusahaan dagang dengan menggunakan metode fisik. Jadi nanti kalau ada pembelian berarti kita catatnya di akun pembelian di sebelah debit, kreditnya bisa kas, bisa account payable. Yang kita gunakan adalah metode fisik ya. Nah,
Ini adalah perbedaan pencatatan ke pembelian. Kalau dia dicatat secara fisik berarti dicatat di akun purchase atau pembelian. Sedangkan kalau dia dicatat dengan menggunakan pencatatan perpetual berarti kita catatnya di merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Apa bedanya? Jadi kalau purchase itu dia mencatat secara fisik, sedangkan merchandise inventory pencatatan secara perpetual. Kemudian kalau purchase, ketika membeli dicatat sebagai purchase atau pembelian. Sedangkan kalau di merchandise inventory itu ketika kita membeli dan menjual dicatat dalam satu akun, yaitu akunnya adalah merchandise inventory. Karena dicatat di dalam satu akun merchandise inventory, ketika membeli dicatat di merchandise inventory, ketika menjual juga dicatat di merchandise inventory, maka jumlah inventory-nya atau persediaan barang dagangnya itu bisa kita ketahui karena ada di pencatatan. Jadi ketika di buku besar nanti ketahuan dia berapa saldonya. Kemudian yang metode purchase pencatatan secara fisik itu dia butuh perhitungan HPP untuk mengetahui berapakah saldo akhir. Jadi pada akhir periode kalau kita mencatat dengan menggunakan metode fisik maka kita perlu melakukan perhitungan harga pokok penjualan untuk mengetahui berapakah saldo akhir dari pembelian yang ada. Kemudian kalau di merchandise inventory kita nggak perlu menghitung jumlah secara fisik, kita nggak perlu menghitung HPP karena kalau di merchandise inventory kita langsung tahu berapakah saldo akhir karena di setiap transaksi itu dicatat di dalam akun yang sama, yaitu akun merchandise inventory. Nih, kalau beli secara tunai 1 September PTA membeli barang dagang seharga 3 juta secara tunai, maka kita mencatatnya di akun purchase atau pembelian. Karena dia belinya secara tunai berarti yang di sebelah kredit adalah cash, purchase pada cash. Sedangkan kalau dia beli barang dagangan secara kredit maka kita tulisnya sebagai purchase pada account payable atau pembelian pada account payable itu adalah utang, jadi pembelian pada utang. Bedanya beli secara tunai dan secara kredit itu ada di akun yang dicatat di sebelah kreditnya ya, yang dicatat di sebelah debit tetap purchase karena ini kita mencatat pembelian dengan menggunakan metode fisik. Kemudian yang kedua ada perkiraan retur pembelian dan pengurangan harga. Nah jadi ini retur pembelian ini kita gunakan untuk mencatat apabila ada barang-barang yang dikembalikan. Jadi ketika kita membeli barang, ternyata barangnya itu tidak sesuai, barangnya cacat, barangnya rusak, maka kita kembalikan kepada penjualnya. Maka kita catat di akun retur pembelian dan pengurangan harga. Atau mungkin juga barang tersebut tidak dikembalikan kepada penjual, tapi kita memperoleh pengurangan harga atas barang tersebut. Jadi misal kita beli lemari, kita pesennya warna coklat, ternyata setelah datang lemarinya warna putih. Nah karena lemarinya udah nggak ada lagi di toko, akhirnya sama tokonya kita dikasih diskon. Yaudah saya kasih diskon pengurangan harga 500.000 karena pesennya putih datangnya coklat, seperti itu. Nah perkiraan ini dia merupakan perkiraan tandingan dari transaksi pembelian sehingga dapat memberikan informasi lengkap tentang jumlah pembelian dan jumlah retur pembelian dan pengurangan harga. Jadi kalau di akun pembelian itu berarti kan kita mencatat berapakah pembelian barang dagang kita gitu. Nah sedangkan yang dimaksud dengan perkiraan tandingan itu adalah perkiraan yang kita gunakan untuk mengurangkan. Jadi kalau pembeliannya 1.000 terus ternyata di retur 500 berarti pembelian bersihnya adalah 1.000 dikurangi 500, belinya kita adalah 500. Nah ini contohnya 3 September PTA mengembalikan barang yang rusak dan cacat seharga 2 juta sehingga karena tadi misalkan ini adalah pembelian secara kredit maka yang kita debit adalah account payable atau utangnya jadi berkurang. Kalau dia pembelian secara tunai berarti yang di debit adalah cash, sedangkan yang kita catat di sebelah kredit adalah purchase return and allowance atau retur pembelian dan pengurangan harga. Jadi kalau dia pembelian secara tunai maka kita catat di akun
tanggal 3 September PTA mengembalikan barang yang rusak dan cacat seharga 2 juta. Nah, ini kita catatnya sebagai account payable pada purchase return and allowance. Jadi, kenapa dicatat di account payable di sebelah debit? Account payable itu artinya adalah utang kan, sehingga asumsinya ini adalah mengembalikan barangnya ini dibeli secara kredit, sehingga yang dicatat di sebelah debit adalah utang. Tapi kalau barangnya dibeli secara tunai, maka yang kita catat di sebelah debit adalah cash. Dan yang sebelah kredit tetap adalah purchase return and allowance atau retur pengembalian dan pengurangan harga. Nah, selanjutnya ada perkiraan potongan pembelian. Potongan pembelian ini kita sebut sebagai purchase discount. Kenapa ada potongan pembelian? Jadi potongan ini diperoleh karena dia mempercepat pelunasan harga dari barang yang dibeli dengan kredit. Jadi seperti yang saya sudah katakan tadi, kalau pembelian secara kredit itu tadi ada syaratnya. Contohnya seperti 2/10 N/30 EOM kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia kena syarat yang 2/10 N/30, kalau dilunasi sebelum 10 hari, berarti kan dia dapat diskon 2%. Nah, diskonnya itu kita catat di akun potongan pembelian atau purchase discount. September, PTA membayar pelunasan sisa utangnya setelah dikurangi potongan tunai 2% dari sisa faktur yang ada. Maka kita catat, karena dia melunasi utang, berarti yang kita catat di sebelah debit adalah utangnya sebesar 30 juta lunas. Kemudian cashnya yang digunakan untuk membayar di sebelah kredit itu ada 29.400.000. Kemudian purchase discount atau potongan pembeliannya 600.000 di sebelah kredit. Sehingga kalau kita jumlahkan antara debit dan kredit ini dia jumlahnya balance. Utangnya lunas 30 juta padahal bayarnya cuma 29.400.000. Kenapa bayarnya cuma segitu? Karena yang 600.000 itu dianggap sebagai diskon pembelian karena dia membayar dalam jangka waktu kurang dari 10 hari itu tadi. Jadi dia bayarnya kurang dari 10 hari sehingga dia dapat diskon. Padahal utangnya 30 juta, tapi 30 jutanya dianggap lunas meskipun dia membayarnya hanya 29.400.000. Karena yang 600 adalah diskonnya. Oke, selanjutnya ada biaya angkut pembelian. Nah, biaya angkut pembelian ini berarti kan kalau kita membeli barang dagang, kemudian ketika kita beli, untuk sampai ke lokasi kita itu dibutuhkan biaya untuk mengangkutnya, maka kita akan mencatat di dalam biaya angkut pembelian. Nah, biaya angkut ini kalau kita bahasa Inggris kan, kita sebut sebagai freight in. Biaya angkut pembelian biasanya dia bayarnya secara tunai, sehingga nanti jurnalnya adalah freight in pada cash atau biaya angkut pembelian pada cash. Nah, pada akhir bulan untuk yang kelompok pembelian ini kita harus mencari berapakah pembelian bersih. Pembelian bersih ini kita sebut sebagai net purchase. Rumusnya apa untuk mencatat pembelian bersih? Rumusnya adalah purchase, pembelian, kita tambahkan dengan beban angkut pembelian atau freight in, kemudian kita kurangi dengan purchase return atau retur pembelian, kemudian kita kurangi dengan purchase discount atau potongan pembelian, sehingga ketemulah net purchase. Jadi rumus dari pembelian bersih adalah pembelian ditambah biaya angkut pembelian dikurangi retur pembelian dikurangi dengan diskon pembelian, itu ketemu net purchase atau pembelian bersih. Kemudian kita akan mencatat penjualan. Yang pertama ada perkiraan penjualan. Sama seperti pembelian, kalau di akun penjualan itu berarti kita akan mencatat seluruh penjualan barang dagang, baik tunai maupun kredit. Nah, akun penjualan ini kalau dia bertambah kita catat di sebelah kredit. Penjualan dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai sales. Contohnya, PTA menjual separtai barang dagangan kepada toko sinar dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Ini kalau dia ada transaksi penjualan terus dia ada syaratnya, berarti sudah jelas ini adalah penjualan secara kredit. Sehingga kita mencatatnya di dalam akun account receivable atau piutang pada sales, pada penjualan, sehingga
akunnya adalah piutang pada penjualan. Miss, gimana kalau dia penjualannya secara tunai? Berarti kita mencatat yang di sebelah debit bukan account receivable, bukan piutang, tapi yang di sebelah debit adalah cash pada sales, kas pada penjualan. Nah, kemudian di sini ada juga akun retur penjualan dan pengurangan harga. Retur penjualan dan pengurangan harga ini digunakan untuk mencatat adanya barang yang kita jual, ternyata setelah diterima konsumen ternyata barangnya rusak atau kurang sempurna sehingga perlu dikembalikan. Nah, untuk mencatat retur penjualan dan pengurangan harga, kita catat di akun sales return and allowance atau retur penjualan dan pengurangan harga di sebelah debit. Kemudian yang kita catat di sebelah kredit bisa account receivable atau piutang, bisa juga cash gitu. Nah, selanjutnya ada akun potongan penjualan. Potongan penjualan ini bisa kita sebut sebagai sales discount. Berarti sales discount ini adalah kita kan sebagai penjual nih, kita berikan kepada customer yang mereka melunasi utangnya sebelum jangka waktu yang ditentukan untuk mendapatkan diskon. Seperti contohnya tadi yang 2/10 N/30, kalau mereka melunasi sebelum 10 hari berarti kita wajib memberikan diskon sebesar 2%. Sehingga jurnalnya adalah ketika kita mencatat pelunasan dan mencatat potongan penjualan, berarti kita mencatatnya di cash di sebelah debit, artinya uang kasnya bertambah dari hasil pelunasannya. Kemudian sales discount-nya di sebelah debit juga, sehingga kalau kita total dengan yang di sebelah kredit yaitu account receivable atau piutangnya, itu totalnya akan balance. Jadi piutangnya itu sebesar 15 juta, tapi kita menerima cashnya cuma 14.700.000. Kenapa? Karena yang 300.000 kita berikan sebagai diskon, sehingga antara debit dan kredit dia perhitungannya tetap balance, sama-sama 15 juta rupiah. Pada akhir bulan, maka kita harus mencatat berapakah penjualan bersihnya. Kalau tadi udah pembelian bersih, sekarang penjualan bersih. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah sales penjualan kita, sales atau penjualan kita kurangi dengan sales discount, kemudian kita kurangi juga dengan sales return. Jadi penjualan kita kurangi dengan diskon, kita kurangi dengan return, sehingga ketemu dari penjualan bersih. Nah, kemudian selanjutnya ada HPP atau harga pokok penjualan. Untuk menghitung laba rugi perusahaan, perlu menghitung harga pokok penjualan atau kita sebutnya sebagai COGS, Cost of Goods Sold. Pada perhitungan pokok penjualan diambil dari contoh tadi, misal persediaan barang dagang pada awal bulan adalah 0 dan persediaan akhir adalah 20 juta. Maka kita bisa menghitung berapakah COGS-nya, Cost of Goods Sold-nya. Rumusnya adalah merchandise inventory beginning atau persediaan barang dagang awal. Di sini ada informasinya ya, persediaan barang dagang awal adalah 0, berarti merchandise inventory beginning-nya, persediaan barang dagang awalnya adalah 0. Kemudian edit kita tambahkan dengan purchase, pembelian, kita tambahkan dengan freight in, biaya angkut pembelian, kita kurangi dengan purchase return and allowance dan purchase discount, maka ketemulah net purchase atau COGS. Itu rumusnya adalah merchandise inventory beginning, persediaan barang dagang awal, kita tambahkan dengan net purchase. Jadi merchandise inventory beginning ditambah net purchase itu kita sebut sebagai goods available for sale atau barang yang tersedia untuk dijual. Kemudian goods available for sale ini kita kurangi dengan merchandise inventory ending, persediaan barang dagang akhir. Di sini ada informasinya. Persediaan akhir adalah 20 juta. Jadi goods available for sale-nya kita kurangi dengan persediaan barang dagang akhir 20 juta, sehingga ketemu cost of goods sold-nya atau harga pokok penjualannya adalah sebesar 9.500.000. Jadi kalau ditanyakan apa rumus dari cost of goods sold atau harga pokok penjualan, rumusnya adalah persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang dagang akhir.
Harga pokok penjualan rumusnya adalah persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang dagang akhir. Itu kita sebut sebagai harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Nah, ini ada contoh soal ada PT Asli itu sebagai pembeli, PT Berjuang sebagai penjual. Kita diminta untuk membuat ayat jurnal umum baik untuk PT Asli maupun PT Berjuang. Pada 2 Maret, PT Asli membeli separtai barang dagangan kepada PT Berjuang sebesar 21 juta rupiah dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dengan faktur nomor 34. Nah, di sini yang bisa kita cermati adalah adanya syarat pembayaran. Berarti sudah jelas bahwa transaksi ini adalah pembelian secara kredit. Oke, kita catat dulu dari sisi PT Asli. PT Asli adalah membeli, berarti dia sebagai pembeli. Kalau dia sebagai pembeli, berarti yang di sebelah debit kita catat adalah pembelian atau purchase. Ini adalah pencatatan dari sisi PT Asli sebagai pembeli. Di sebelah debit adalah purchase atau pembelian, kemudian yang kita catat di sebelah kredit adalah account payable atau utang. Karena jelas di sini transaksinya ada syarat pembayaran, berarti transaksi pembeliannya secara kredit. Kemudian kalau dari sisi PT Berjuang sebagai penjual, maka kita akan mencatat sebagai account receivable atau piutang di sebelah debit, kemudian yang kita kredit adalah sales atau penjualan. Nah, jadi ini pencatatan dari sisi pembeli, PT Berjuang ini dari sisi penjual. Ada satu transaksi yang dia dicatat oleh dua-duanya, baik oleh pembeli maupun penjual. Tanggal 3 Maret, PT Asli mengirim kembali barang dagang kepada PT Berjuang karena rusak sebesar 1 juta rupiah. Sehingga menurut PT Asli, karena dia belinya secara kredit, maka yang di sebelah debit adalah account payable atau utang. Utang dicatat di sebelah debit, artinya utangnya berkurang. Berapa berkurangnya? Ya sebesar berapakah barang yang dikembalikan. Dan yang dicatat di sebelah kredit adalah purchase return and allowance atau retur pembelian dan pengurangan harga. Sedangkan kalau dari catatan PT Berjuang, karena dia sebagai penjual, dia menerima retur, berarti yang dicatat di sebelah debit oleh PT Berjuang adalah sales return and allowance, dan yang di sebelah kredit adalah account receivable. Account receivable adalah piutang. Piutang dicatat di sebelah kredit, artinya piutangnya berkurang, berarti piutang PT Berjuangnya ini dia berkurang. Sebesar berapa? Sebesar barang yang dikembalikan 1 juta rupiah. Pada 4 Maret, PT Asli membayar biaya angkut atas barang yang dibeli dari PT Berjuang kepada PO angkutannya. Nah, dari PT Asli dia mencatatnya sebagai freight in pada cash atau biaya angkut pembelian pada cash. Sedangkan dari PT Berjuang dia tidak mencatat adanya pembayaran biaya angkut ini, karena biaya angkut kan cukup di sini nggak ada hubungannya sama PT Berjuang ya, hubungannya adalah PT Asli dengan PT PO angkutannya. Jadi yang harusnya mencatat adalah PT Asli dan PO angkutan Mas. Sedangkan PT Berjuang dia tidak perlu mencatat adanya biaya angkut atas barang yang dibeli ini tadi. Tanggal 11, PT Asli membayar utang kepada PT Berjuang atas pembelian barang dagang tanggal 2 Maret. Nah, tanggal 2 Maret tadi ada syaratnya 2/10 N/30. Berarti 2/10, 10 hari setelah tanggal 2 adalah tanggal 12. Batasnya adalah tanggal 12 untuk memperoleh diskon sebesar 2%. Dari kenyataannya di sini adalah tanggal 11 sudah dilunasi. Berarti gimana? Maksimal tanggal 12, tanggal 11 sudah dilunasi, berarti dapat diskon. Berapa diskonnya? Sebesar 2%. Jadi di sini dari PT Asli dia mencatat perolehan diskonnya dan pelunasannya sebagai account payable di sebelah debit tetap full 20 juta, kemudian yang dicatat di sebelah kredit adalah cashnya sebesar 19.600.000 ditambah purchase discount 400.000. Sedangkan kalau dari PT Berjuang mencatatnya adalah mereka menerima cash, sehingga cashnya dicatat di sebelah debit 19.600.000,
Kemudian yang di sebelah debit juga adalah sales discount 400.000 dan yang dicatat di sebelah kredit adalah account receivable atau piutang. Kemudian tanggal 12, PT Asli membeli tambahan barang dagang dari PT Berjuang sebesar 30 juta. Syarat pembayarannya 2/10 N/30. Sama, berarti ini adalah pembelian secara kredit. Sehingga kita mencatatnya dari PT Asli adalah purchase atau pembelian pada account payable atau utang. Sedangkan dari PT Berjuang, dia mencatatnya sebagai account receivable atau piutang pada sales. Jadi pada penjualan. Tanggal 17, PT Asli membeli perlengkapan bekas dari PT Berjuang secara kredit. Nah, ini dia membeli tapi bukan membeli barang dagang, yang dibeli adalah perlengkapan bekas. Sehingga jurnalnya bukan purchase maupun sales, tapi jurnalnya adalah sublease. Sublease pada account payable dan account receivable pada sublease. Jadi karena dia ini pembeliannya bukan pembelian barang dagang, maka tidak kita catat di akun purchase maupun sales, tapi kita catat di akun apa yang dibeli itu tadi. Tanggal 28, PT Asli membayar utang kepada PT Berjuang sebesar 3 juta. Jelas ya, kalau pembayaran utang mah gampang, account payable pada cash dan cash pada account receivable. Nah, ini adalah jurnal umum dari pencatatan transaksi. Kalau kita lihat dari PT Asli, jadi ini adalah pencatatannya si PT Asli tadi. Kita kan tadi sudah membahas per transaksi. Nah, kalau kita jadikan satu seperti ini. Sedangkan ini adalah catatan jurnal umum dari PT Berjuang, atau dia adalah sebagai pembelinya. PT Asli tadi pembeli, PT Berjuang sini adalah sebagai penjualnya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang penyesuaian persediaan barang dagang. Jadi, barang dagang ini pada akhir periode kita harus menyesuaikan. Selain transaksi-transaksi lain yang sudah kita bahas di jurnal umum, ada misalkan kadaluarsanya sewa, terus adanya biaya yang masih belum dibayar, terus adanya penyusutan aktiva tetap, seperti itu. Kalau di perusahaan dagang, transaksi tersebut masih tetap ada ya, transaksi seperti yang di perusahaan jasa itu tetap ada. Cuma kalau di perusahaan dagang ini kita ada satu lagi nih tambahan untuk jurnal penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan barang dagang. Jadi barang dagang itu kan kita sebutnya sebagai merchandise inventory ya. Barang dagang ini seperti yang Miss Adel katakan di awal tadi, untuk barang dagang itu kita mencatatnya adalah ketika awal periode maupun akhir periode dengan melakukan pengecekan secara fisik. Sehingga di bab penyesuaian persediaan barang dagangan ini kita juga harus mengecek secara fisik. Karena sistem pencatatan persediaan barang dagang yang digunakan adalah metode fisik, maka akun persediaan barang dagang atau merchandise inventory yang tercatat adalah sebesar persediaan awal. Padahal di dalam akuntansi kita itu harus mencatat sesuai dengan kondisi nyata yang ada. Maka kita perlu untuk menyesuaikan akun tersebut supaya sesuai. Gimana cara menyesuaikannya? Nah, di sini ada dua cara, dua alternatif. Yang pertama adalah dengan menggunakan intisar laba rugi, yaitu income summary pada merchandise inventory awal dan merchandise inventory akhir pada income summary. Nah, kalau di metode yang pertama ini kita harus mengetahui berapakah merchandise inventory-nya. Kita harus melakukan perhitungan secara fisik berapa persediaan awal dan akhirnya. Baru kita bisa catat di akun income summary atau intisar laba rugi. Jadi kalau dia merchandise inventory awal itu kita taruhnya di sebelah kredit, income summary-nya di debit. Tapi kalau merchandise inventory akhir kita catat di sebelah debit, kemudian kreditnya adalah income summary. Sedangkan alternatif yang kedua adalah alternatif penyesuaian untuk harga pokok penjualan, cost of goods sold. Jurnal penyesuaiannya gimana? COGS pada merchandise inventory awal, purchase atau pembelian, freight in atau biaya angkut. Terus kemudian merchandise inventory akhir, purchase return and allowance, purchase discount pada cost of goods sold. Nah, kita gunakan yang mana? Kita gunakan yang pertama aja ini.
ikhtisar laba rugi atau income summary di sebelah debit pada merchandise inventory awal dan merchandise inventory akhir pada income summary. Nah, kemudian kita bisa menyusun neraca lajurnya. Sama kan prosesnya. Setelah kita mencatat ke jurnal, kita posting ke buku besar. Dari posting buku besar kita bisa menyusun neraca saldo. Dari neraca saldo ada transaksi penyesuaian, kita catat di jurnal penyesuaian. Terus kita masukkan ke neraca lajur. Sama saja prosesnya seperti yang ada di jurnal di perusahaan jasa. Nah, ini adalah jurnal penutup untuk menutup akun pada perusahaan dagang. Sama, kita menutup akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan, akun beban. Itu kita harus tutup. Nah, ini jurnal penutupnya. Menutup akun pendapatan, kita tutup pada akun ikhtisar laba rugi. Sama, menutup akun beban juga kita tutup di ikhtisar laba rugi. Kemudian menutup akun ikhtisar laba rugi kita tutup ke modal atau capital. Kemudian menutup akun pengambilan prepay kita catat di akun modal. Sama seperti yang ada di perusahaan jasa. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang siklus akuntansi pada perusahaan dagang dengan pencatatan menggunakan jurnal umum. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung cus ke WhatsApp group atau kita bisa diskusi bareng-bareng di e-learning. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal and I'll see you next week. Bye guys!